pas sakaratul mautnya yang bikin saya sedih tuh Kak, kayak seolah-olah dia tuh bener-bener diajak sama ibunya gitu, kayak ayo ibu gitu, dalam keadaan meninggalnya tangannya lagi kayak gini, kayak lagi bener-bener dipegangin sama ibunya. Jadi satu hari saya disuruh ngambil rokok di warung kan disimpannya tuh di box ya Kak, boxnya tuh disimpan di bawah kasur nenek. Nah pas saya ngambil, itu yang saya tarik bukan box, tali pocong. Tali pocong? Tali pocong. Enggak apa-apa, tapi mata aku masih tertuju ke arah pintu dapur ke rumah aku. Pas saya lihat, itu jelas banget berdiri sosok bibi tapi badannya kurus. Padahal bibi kan ke rumah sakit kan. Saya lagi nangis bener-bener di pinggir kuburannya. Di samping saya ada orang yang pakai baju hitam, cowok, bilang kayak gini, beak ku aing tujuh. Dalam arti, itu kan bahasa Sunda, dalam arti abis sampai saya tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman hidupnya, di mana 7 anggota keluarganya meninggal dunia yang diakibatkan oleh seseorang yang nantinya akan diceritakan sama narasumbernya lebih lengkap lagi di ceritanya. Kita sapa dulu narasumbernya yang udah ada di sebelah gue, Agisna. Agisna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kejadiannya bisa sampai merenggut 7 anggota keluarga lu, Gis ya? Iya. Ini kejadiannya yang lu alamin tahun berapa sih, Gis? Tahun 2012, waktu itu saya kelas 6 SD, Kak. Kelas 6 SD. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di depan, yang lu alamin langsung itu 4 anggota keluarga ya? Iya, 4 anggota keluarga dan 3 itu menantu nenek, suami bibi. Suami bibi, itu lu nggak menyaksikan ya yang Tidak. 3 itu ya? Yang 4 ini lu menyaksikan? Menyaksikan dengan Langsung dan bahkan lu sempat merasakan terornya. Gue kasih bocoran dikit nih ya, sebelum bibinya meninggal, itu Agisna ini sempat ngelihat sosok yang sama persis dengan bibinya, tapi dengan kondisi udah kurus kering, seperti tengkorak, dan udah tinggal kulit sama tulang doang mungkin ya Gis ya? Iya. Dan Agisna ini melihat dengan cukup jelas sosok tersebut. Itu masih lumayan jauh dari meninggalnya bibi lu ya? Ada sekitar 4 bulan Kak pas. 4 bulan ya, cukup jauh lah menurut gua kalau 4 bulan ya. Seperti udah diprediksi bibi lu bakal meninggal dengan kondisi seperti itu ya. Dan itu terjadi karena sosok yang lu lihat pakai baju yang persis sama ketika mati bibi meninggal. Ketika bibi meninggal ya. Iya. Bajunya warna pink ya tadi. Pink. Warna pink. Ini bisa tepat banget ya, gue juga kaget pas dengar ceritanya tadi pas lu cerita sama gue. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita yang bakal diceritain sama Agisna ini, kalian wajib banget tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang suka komplain nih, Lentera Malam banyak banget nih sih iklannya. Kalian langsung aja nih mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana gue jamin gak ada iklannya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Agisna ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke guys, udah siap buat cerita malam ini guys? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi cerita ini bermula ketika saya kelas 6 SD waktu itu, tahun 2012. Pertamanya itu kayak gini Kak, jadi saya kan punya handphone pertama tuh Android yang ada kamera depannya. Nah, posisi jam 9 malam, nenek saya lagi duduk lah ya karena abis tutup warung, karena posisi punya warung. Saya duduk di bawah, nenek saya di sofa atas. Pas mau foto, itu tiba-tiba muncul pocong kecil di pinggir nenek. Pocong kecil, jadi kayak boneka santet tapi pocong. Iya. Mukanya itu bener-bener busuknya tuh hitam, matanya merah. Nah seketika HP saya giniin dong kan. Nah terus saya bener-bener membisu, nggak bisa ngomong apa-apa. Nenek nanya, kenapa, ada apa, kok nggak jadi gitu kan. Saya diem, nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya nggak mau ngomong, nggak cerita apapun.
Alhasil ya udah masuk ke kamar, nggak noleh lagi kan nenek. Tidurlah di situ. Nah, pas paginya buka pintu, kok aneh. Ini kenapa pintu ada yang nyungkal Kak bawahnya tuh. Kalau misalkan maling kan ada yang hilang. Ini nggak ada. Nyungkel itu maksudnya? Ngebongkar. Dibongkar gitu Iya, ya, dibongkar pintu. paksa pintunya. Bongkar paksa. Iya, iya. Nah, setelah dilihat ke warung, ke depan rumah ternyata berserakan banyak tanah kuburan. Tanah kuburan? Tanah Di kuburan. warungnya nenek? Iya. Di situ nenek tiba-tiba kayak ngerasa badan berat. Nah, terus ngerasa kakinya pegel-pegel gitu. Itu kejadian belum sampai parah. Nah, semakin hari perkembangan nenek semakin banyak ngeluh. Kayak sakit nih, sakit gitu kan. Alhasil beneran nenek jatuh sakit yang sampai nggak bisa jalan. Nah, jadi satu hari saya disuruh ngambil rokok. Rokok di warung kan disimpannya tuh di box ya Kak. Boxnya tuh disimpan di bawah kasur nenek. Nah, pas saya ngambil, itu yang saya tarik bukan box, tali pocong. Tali pocong? Tali pocong. Pas saya ambil, lah kok ini tali gitu kan. Bener-bener kelihatan apa sih bungkusan pocongnya tuh. Iya. Tapi sama saya digituin lagi Kak. Jadi mungkin karena masih kecil ya. Iya, iya. Langsung lari lagi keluar. Lari keluar. Dan langsung nggak ngomong apa-apa ke nenek. Kata nenek, mana rokoknya? Kok nggak diambil gitu kan? Ya udah tuh nenek yang ngambil. Dan nenek nggak ngomong apa-apa dan nggak ada apa-apa gitu. Nah makin hari nenek bener-bener kayak bisa dibilang lumpuh ya Kak. Lumpuh. Makin memburuk lah kondisinya. Makin memburuk gitu kan kejadiannya. Sampai bener-bener badannya tuh kurus kering Kak. Kurus kering dan periksa ke dokter itu semua nggak ada penyakit satupun. Ini nenek umur berapa kira-kira? Umur 60 tahun. 60 tahunan. Iya, iya. Nggak ada sama sekali penyakit di lab juga gitu kan. Nah pas berobat, yang bikin heran dokter, itu nggak ada darahnya. Udah kering banget nggak ada darahnya. Tapi masih bisa hidup gitu Kak. Iya, iya. Nah setelah kita cerita-cerita gitu kan, keluarga besar ngobrol, ini kenapa sih gitu kan, kok perasaan dari 3 almarhum suami Bibi dulu meninggal, itu sama dibikin kering, gak ada darahnya juga. Udah pernah terjadi kayak gini di keluarga Pernah, ya? cuman yang 3 ini suami Bibi saya gak menyaksikan langsung teror-terornya juga. Cuma tahu kalau di akhir hayatnya dengan kondisi badan kurus kering dan gak darahnya gak ada. Lanjut ke cerita Bibi. Nah, Bibi ini kan udah nikah lagi nih sama suaminya yang baru. Nah, hamil. Posisi Bibi saat itu hamil. Bibi hamil udah ke 9 bulan waktu itu. Jam 3 malam mulai terasa perutnya. Mulai terasa dan bener-bener kayak pecah ketubannya. Nah, posisi itu Bibi lagi tidur di tengah rumah. Saya di kamar sama suaminya tuh ya, di tengah rumah. Pakai amparan Kak, di tengah rumah. Saya di kamar sendiri. Terus tiba-tiba manggil, bangun dulu, bangun katanya. Bibi mau lahiran, itu ada pecah ketuban, nanti beresin. Sebelum kamu berangkat ke sekolah. Iya om, nanti aku beresin, hati-hati. Jam 3 om berangkat sama Bibi. Aku ngelihat keadaan rumah masih posisi seperti itu kan. Ya udahlah nanti aja kalau aku mau berangkat sekolah. Masih jam 3 ngelihat jam. Hasil aku masuk kamar lagi. Pas udah masuk kamar, seketika itu tengah rumah kayak banyak orang yang lagi beres-beres. Suara bising banget Kak, bising banget. Aku ngedengerin, tapi posisi di situ udah merinding, kayak udah ngerasa takut. Nutupin pakai selimut. Pas aku nutup pakai selimut, itu bener-bener kayak banyak banget suara orang yang lagi mau nyambut orang gitu. Seperti ada acara penyambutan gitu. Seperti ada acara penyambutan. 20 menit ngedengar suara itu, aku beraniin diri karena penasaran, keluar dari kamar. Pas buka pintu kamar, demi apapun itu pecah ketuban udah bersih, karpet udah rapi semua, tertumpuk rapi. Dan yang lebih aneh, ada telapak kaki gede banget, tapi itu kotor, di keramik putih kan. Jadi itu kotor banget. Aku ngeliat ke situ dan bener-bener pas lihat arah dapur, pintu dapur ngebuka, lari sekenceng-kencengnya gitu kan, langsung keluar. Pas keluar langsung kan di belakang rumah nenek tuh rumah adiknya nenek. Langsung ngegedor-gedor, nenek buka, karena di dalam nenek itu kan
adiknya nenek ini hidupnya sebatang kara. Nah, dekatnya sama anak bibi yang pertama. Nah, anak bibi yang pertama udah nginep duluan nih di rumah nenek. Adiknya nenek. Aku langsung pas buka pintu rumah nenek nanya, kenapa, ada apa? Kok kayak orang ketakutan? Enggak apa-apa. Tapi mata aku masih tertuju ke arah pintu dapur ke rumah aku. Pas saya lihat, itu jelas banget berdiri sosok bibi tapi badannya kurus. Bibi yang tadi ke rumah sakit itu? Padahal bibi kan ke rumah sakit kan. Nah di situ saya juga udah heran, kok bibi gitu kan, sampai bener-bener kosong banget lah pikiran, dibikin aneh gitu kan. Alhasil ya udah masuk, tapi pas udah di kamar di rumah nenek itu bener-bener kayak mikirin itu tadi siapa, sampai nggak bisa tidur lagi. 5:30 langsung ke rumah lagi, dan bekas telapak kaki tadi itu nggak ada Kak. Bersih lagi. Padahal nggak ada orang di rumah nenek itu? Nggak ada. Ini berarti lo ke rumah adiknya nenek itu ya? Nah pas mau berangkat sekolah kan kesana lagi dong, ganti baju segala macem. Terus bener-bener, kok nggak ada gitu kan. Udahlah berangkat sekolah. Pas berangkat sekolah langsung ke bidan. Dan sorenya langsung ikut balik lagi. Dan bayi sama bibi juga udah bisa pulang tuh kan. Nah pulang seperti biasa. Nah hampir seminggu lah ya bayi udah di rumah. Itu sering nangis-nangisan tengah malam. Nah posisinya aku kan tidur di kamar depan. Kamar depan ini jendelanya nggak pakai hordeng Kak. Jadi langsung nembus ke luar. Nah pas di luar itu punya tanaman cabai yang lumayan tinggi, gede lah gitu kan. Jam 12 anak bibi nangis, itu aku kebangun. Pas kebangun langsung ngelihat ke arah jendela. Itu kan kayak kalau misalkan malam kelihatan batang pohon, semua bentuk cabai itu kan berdiri kayak gimana gitu kan. Pas aku liatin, kok ini cabai berdirinya, kenapa ada sosok wanita begini? Jelas banget Kak, melotot, rambutnya acak-acakan, tapi tangannya begini. Itu ngeliat ke arah lu? Lihat bener-bener kepantau berhadapan. Hadap-hadapan sama sosok itu? Yang bikin saya anehnya tuh saya nggak takut, malah ditatap gitu. Loh ini kok cabai bentuknya begini amat gitu kan. Alhasil digini-gini beneran dong. Cabai gerak Kak, ada angin. Ini enggak gerak, tetap gini aja gitu kan. Lah di situ baru dong saya nyadar ini bukan pohon cabai gitu kan. Langsung saya balik arah dan buka pintu. Anak bibi masih nangis gitu kan. Kenapa gitu. Akhirnya berapa menit kemudian berhenti nangisnya. Nah, selang waktu hampir 40 hari kejadian lagi. Ini lagi acara syukuran anak bibi itu cukuran. Nah, abis acara kan masih banyak orang. Cuman emang udah selesai acaranya. Itu tiba-tiba anak bibi nangis kenceng banget. Aku bukain. Itu kenapa sih kata aku gitu kan, nangis. Tapi langsung berhenti lagi, dan berhentinya tuh nggak ninggalin bekas apa abis cekukan gitu kan. Bener langsung berhenti lagi. Bibi tuh posisi tiduran karena emang capek, semua orang sibuk dengan masing-masing di dapur. Bibi tiduran sampingnya. Aku ngelihat Kak, itu jelas banget. Bayi kayak dadanya tuh keangkat gini, tiba-tiba jatuh lagi. Tapi kelihatan kan biasanya bayi tuh napas kelihatan ya. Ini nggak ada. Aku samperin dong, langsung samperin. Lah kenapa gitu kan? Aku pegangin, beneran nggak ada nafasnya. Aku bangun bibi, bangun. Ini anak kamu nggak ada napasnya gitu kan. Pas bibi lihat-lihat, beneran itu udah lewat Kak, udah nggak ada ternyata. Udah meninggal. Nah, yang bikin aneh, pas dibuka bajunya, itu dadanya tiba-tiba kayak bengkak, tapi telapak tangan ada di dada, telapak tangannya warna merah, nggak tahu bekas apa. Selang beberapa kemudian, bibi pisah sama suaminya. Intinya itu tinggal bertiga dong, aku, bibi, sama anaknya. Iya, ini suaminya suami, kan tadi sempat ngomong tuh, yang 3 sudah meninggal. Nah, ini nikah lagi. Ini suami keempat berarti? Suami keempat. Selanjutnya, jadi cerita ini dimulai ketika bibi ngerasa gatel, di mukanya sebelah gatel banget. Tiba-tiba pas semalam, dalam jangka semalam, pagi-paginya itu muka udah busuk sampai keluar belatung. Busuk. Dalam waktu semalam? Nah, dan yang busuk itu persis ketika aku ngeliat pocong waktu pertama. Yang di warung sama nenek itu? Pocong. Nah, setelah itu kan berapa hari ya bibi pokoknya ngerasa itu muka bener-bener hancur banget, udah busuk banget sampai keluar belatung.
tiba-tiba sembuh. Dalam waktu 1 malam atau berapa lama? Enggak, beberapa minggu. Cuman emang di situ terornya banyak Kak. Sempet 1 hari, aku lewat nih ceritanya. 1 hari, Bibi tuh lagi berdiri di depan kaca di kamarnya. Aku lewat. Itu kok yang berdiri kan Bibi, tapi di pantulan kaca pocong. Jelas banget, ternyata bener. Pocong itu menyetubuhi di muka Bibi sebelah. Oke, masuk ke dalam tubuhnya Bibi ya? Makanya mukanya kan sebelah hancur. Rusak gitu, busuk. Rusak. Masih jenis pocong juga. Ternyata pocong sama mungkin sama nenek. Dan pas yang nenek juga, itu nenek pas meninggalnya keluar pocong kecil Kak di kakinya. Dari kaki? Kaki. Pocong kecil maksudnya itu sosok atau kayak pocongan aja gitu? Mungkin sosok ya. Pocong. Sosok gitu. Nah, setelah ditanya ke beberapa orang yang paham, ternyata benar. Nenek pocong yang ngikutin nenek itu ada di bawah ranjang dan nempel di kakinya. Kalau yang Bibi ke muka sebelah. Setelah Bibi sembuh dari mukanya yang busuk itu, itu Bibi ngerasa kayak gimana ya, jalan itu gimana ya, nggak napak gitu Kak. Kayak Bibi sering cerita, ini kok Bibi jalan kayak nggak napak ya gitu kan. Kenapa? Besoknya bener sakit. Dan itu bener-bener drastis banget Kak, dalam jangka sebulan badan yang tadinya bener-bener 50 kilo lebih ya, gede banget, sampai kurus kering banget, sampai kejadiannya sama lagi, dibikin gak ada darahnya. Sama kayak almarhum nenek. Bener-bener di akhir hayatnya itu muka Bibi, posisi bajunya sama kayak waktu cewek yang saya lihat pecah ketubannya itu, kejadian yang kata saya ada sosok wanita di rumah sendirian, sosok Bibi. Iya, yang kurus itu. Itu. Dan kejadian dan posisinya sama, pakai bajunya warna pink, posisi tubuhnya seperti itu, kecil kurusnya, dan mukanya tuh bener-bener tengkorak kayak gitu. Iya, udah kurus banget. Berarti sosok yang lu lihat waktu itu yang di rumah yang kurus itu seperti kematian Bibi. Pertanda ya. Kalau nanti Bibi bakal mati dalam kondisi seperti ini ya. Begitu Kak. Lanjut, itu kan posisi Bibi udah meninggal nih. Yang nyisa aku sama anak Bibi yang pertama. Nah, di situ kan ceritanya lagi kumpul keluarga besar sama ada orang pintar. Orang pintar itu ngomong kayak gini Kak, tiba-tiba. Ini mah mau nggak mau minta 1 lagi. Karena mintanya 7 katanya gitu. Nah, di situ shock dong keluarga. Ayah saya juga dari Tangerang pulang. Wah, anak saya dong misalkan gitu kan yang dapet. Nah, inisiatif adiknya nenek pindah rumah dengan bawa anak Bibi yang pertama. Namanya Aden. Aku langsung ikut ayah ke Tangerang, nunggu lulus SD langsung ikut ke Tangerang. Nah, itu rumah udah kosong, udah dikosongin. Nah, jangka berapa tahun sampai kemarin tuh 5 tahun, itu sering banget ngedenger Aden sakit, Aden gini, Aden gitu, banyak banget. Cuman saya nggak nyaksikan karena saya di Tangerang. Pas 1 bulan menuju kematiannya, saya ditelepon sampai dijemput sama om saya karena Aden ini manggil-manggil pengen dirawat sama saya. Alhasil saya ke Sukabumi pulang dan ke rumah baru adanya nenek saya, ngelihat langsung posisi dia udah kurus kering. Ada fotonya nanti. Oh iya. Itu fotonya. Ngelihat dia udah kurus kering dan bener-bener saya kagetnya tuh Kak, ngelihat dia udah bukan muka dia, persis kakek-kakek yang waktu itu saya lihat di mimpi dan kematian nenek. Ada sosok kakek-kakek. Dan itu udah bener-bener ada di badan si Aden. Banyak kejadian kayak tengah malam dia kayak ngemeringis kesakitan gitu kan. Terus ditanya ke dokter juga, dokter heran, ini penyakitnya nggak ada, cuma udah nggak ada darahnya, kok ini bisa jalan gitu kan. Terus sampai berhari-hari gitu. Nah, ternyata dapat cerita dari yang ngurusin dia, adenya nenek saya, bahwa Aden ini katanya megang boneka kecil yang entah dari mana. Jadi dia sendiri takut sama boneka itu, tapi dia sendiri nggak mau ngelepasin boneka itu Kak. Jadi dia pernah curhat ke nenek tuh, Nek, Aden punya boneka kecil. Aden takut sama boneka itu, tapi nggak mau dikasih ke orang ataupun dilepasin gitu. Sampai nenek sendiri pun minta dipaksa, nggak mau. Dan saya pernah lihat boneka itu selalu ada di bawah bantalnya dia. Nah, yang
anehnya itu Kak, ketika dia meninggal, boneka itu dicari nggak ada. Hilang. Dicari satu rumah nggak ketemu Nggak tuh boneka. ketemu, nggak ada. Tapi lu pernah ngeliat nggak sosok bonekanya itu? Intinya persis kayak jenis pocong yang saya lihat. Kayak pocong lagi. Cuman kecil, lebih kecil Kak. Iya. Gitu. Pas kematiannya dia tuh ya, pas sakaratul mautnya yang bikin saya sedih tuh Kak, kayak seolah-olah dia tuh bener-bener diajak sama ibunya gitu, kayak ayo ibu gitu, dalam keadaan meninggalnya tangannya lagi kayak gini, kayak lagi bener-bener dipegangin sama ibunya. Seperti itu dia meninggal. Iya. Dia di usia berapa itu meninggalnya? 12 tahun. 12 tahun. Masih anak-anak banget ya. Masih anak-anak banget. Nah, yang bener-bener terjawab semuanya kematian ini Kak, ketika dia lagi dikuburin, semua orang itu mayoritas bener-bener pada pakai baju hitam. Cuman yang lagi nguburin tuh nggak pakai baju hitam karena mungkin orang-orang biasa aja ya, orang kampung. Saya lagi nangis bener-bener di pinggir kuburannya. Di samping saya ada orang yang pakai baju hitam, cowok, bilang kayak gini, beakku aing 7. Dalam arti, itu kan bahasa Sunda, dalam arti abis sampai saya 7. Gitu. Ngomongnya di sebelah lu. Saya lihat orangnya langsung bener-bener jalan, nggak tahu kemana. Terus ketika pas udah pulang ke rumah, keluarga besar lagi kumpul, ternyata yang ngomong kayak gitu tuh kedengeran ke telinga ayah juga. Ayah juga ngedenger. Ayah ngedenger, kakek saya ngedenger, keluarga besar pokoknya itu semua hampir ngedenger. Setelah ditelusuri, ternyata permasalahannya, jadi dulu ini Bibi tuh cantik banget. Sampai bener-bener banyak orang yang minta untuk nikahin Bibi gitu kan. Kembang desa lah. Kembang desa. Disebutnya kembang desa. Dalam satu hari, Bibi itu langsung didatengin sama, sebut aja dia namanya Pak Ujang ya. Pak Ujang ini datang melamar Bibi. Nah, karena keluarga saya ini tahu karakter Pak Ujang ini keras, jadi mau nggak mau diterima lamaran itu dan Bibi pun menikah. Jadi dalam hari itu akad. Ketika pas mau akad, tiba-tiba ada ular datang Kak, ularnya hitam gitu kan. Nah, Pak Ujang ini mungkin karena hatinya punya hati jahat, suuzon terus sama orang. Tiba-tiba ngebatalin gitu aja, karena dia ngira kalian tuh nggak mau ya nikah sama saya sampai nyantet datengin ular kayak gini. Udah pernikahan dibatalkan. Gitu, yang padahal keluarga kita juga nggak tahu itu ular datangnya dari mana. Gitu, akhirnya batal. Nah, lanjut ke yang tadi ada tanah kuburan sama kebongkar pintu warung. Nah, ternyata jadi dulu itu nenek berurusan sama Pak Ujang lagi ketika ada orang yang mau beli tanah Pak Ujang. Jadi Pak Ujang ini punya tanah yang harganya mungkin lebih dari harga yang kita sangka di kampung itu, gede banget gitu kan. Ngejual tanah. Nah, si orang Cinanya ini bertanya ke nenek, maaf Bu, apakah benar ini tanahnya Pak Ujang tuh sampai sini? Oh bukan Pak, ini tanah saya, sampai kebun bambu tuh tanah saya, itu baru tanah Pak Ujang. Lah bagaimana, kata Pak Ujang ini sampai sini tanah Pak Ujang, saya mau beli. Kalau nggak sampai sini saya nggak jadi belinya karena saya butuh sampai sini. Kata nenek saya tuh enggak, kalau sampai tanah ini tanah saya dan saya nggak mau jual tanah ini gitu. Alhasil orang itu membatalkan jual beli tanah itu dengan Pak Ujang. Nah, Pak Ujang nggak terima. Di situ baru dendam ke nenek. Dasar mah emang dulu punya dendam tentang percintaan. Terus ditambah dendam lagi tanah tanah gitu Kak. Disitulah mulai bener-bener kayak kejawab semuanya gitu. Dan bener abis 7. Tadi kan lu bilang abis 7 ya. Tadi gue ingetnya suaminya almarhum Bibi 3, Bibi, nenek, anak Bibi anak juga yang pertama, oh sama yang bayi. Ya 7. Oke. Tapi itu yang nyebut pas di kuburan itu mati 7 itu Pak Ujang bukan? Bisa dibilang iya, cuman saya nggak lihat muka dia. Nggak dengan orang siapa yang nyebutin kata-kata itu? Enggak intinya pas saya lihat nengok gitu kan, dia ngomong kayak gitu, beakku aing 7, dia udah ngebelakangin saya, udah jalan. Dan kemungkinan itu Pak Ujang, kemungkinan ya? Pak Ujang. Karena Pak Ujang masih tinggal di daerah situ? Masih, dan perkembangannya ya Kak, dari tadinya bisa dibilang dia orang kaya lah ya, hartanya mulai habis,
Dan istrinya yang tadinya badannya gede, bahagia mungkin ya, sekarang sering sakit-sakitan sampai kurus. Oh, ini update terakhir tentang Pak Ujang. Iya. Ini kan lu nggak nyaksikan yang almarhum 3 mantan suami dari Bibi ya? Lu dapat cerita nggak sih dari Bibi atau dari keluarga yang lain sebelum meninggal tuh kejadiannya Ada. mirip banget apa nggak sih gitu? Sama mirip. Dari cerita sudut pandang Bibi, intinya ada salah satu suaminya yang sampai tiap malam itu sebelum sakitnya tuh jalan kayak pocong, Kak. Jalan kayak pocong. Ini saya juga gimana ya, Kak? Samar-samar sih cerita ini tuh ingatnya. Intinya jalannya tuh kayak pocong sampai sakitnya tuh. Salah satu mantan suaminya iya, Bibi. Gitu. Tapi Pak Ujang ini kan terkenal kaya ya. Lu pernah dengar gak sih dari orang pintar atau orang yang mengerti hal-hal ini, emang bener nih, emang kelakuannya Pak Ujang gitu? Ada konfirmasi gitu? Atau cuma kira-kira aja waktu itu pas? Ada, setiap nanya ke orang pintar ya emang jawabannya seperti itu ke orang itu. Dan dari tetangga sendiri pun ada bocoran bahwa yang melakukan semua ini itu. Bahkan sekarang kan desa itu semenjak nenek semua keluarga saya meninggal, rumah saya benar-benar hancur. Kan dia bilangnya gini ke tetangga itu. Tetangga saya nyampaikan ke keluarga saya. Pokoknya saya mau ngeliat sampai tanahnya rata semua. Dan bener, rumah saya, rumah Bibi itu tiba-tiba rubuh gitu aja, Kak. Dan rubuh itu saya menyaksikan langsung ketika kemarin-kemarin sebelum nikah kan saya silaturahmi ke tetangga semua sana. Saya lagi di depan rumah mandang gitu kan, mengingat masa lalu. Itu tanah tiba-tiba jatuh semua, Kak. Serondoyan rumah semua ambruk. Sebelum lu pindah ke Tangerang kan lu ya tinggal lah di rumah nenek lu ya. Dan kemungkinan besar lu bisa jadi salah satu target dari Pak Ujang itu ya. Selain anaknya dari Bibi ya. Nah, saat-saat ini setelah kejadian itu semua meninggal 7, masih ada hal-hal yang mistis lu rasakan gak sih? Ada. Yang kira-kira berkaitan dengan Pak Ujang ini gitu? Ada. Jadi waktu itu kan saya di Sukabumi juga setelah kematian almarhum Aden. Saya 1 bulan di sana, bener-bener menyaksikan kayak ngerasain diri sendiri tuh terganggu, Kak. Dari mulai pernah 1 malam muka tuh totol hitam kayak apa ya, Kak? Kayak digigit tawon ya, tapi nggak sakit, nggak gatel, nggak apa-apa. Kayak pas ngaca, kok banyak banget gitu. Muncul tiba-tiba Muncul gitu? tiba-tiba. Nah, terus dalam waktu semalam saya bener-bener mikirin harus kayak gimana. Saya kontak suami saya, masih calon waktu itu. Karena suami saya mungkin tahu gitu kan ini bukan medis, ngasih amalan bacaan doa-doa gitu kan. Kamu amalin ini, kamu jangan tidur. Jam 3 saya ngamalin itu, pas saya ngaca lagi itu hilang, nggak ada. Hilang mendadak. Itu kan berarti suami merasa ada hal yang janggal terjadi sama lo. Itu menurut suami itu kenapa tuh bisa sampai bentul-bentul begitu? Suami sih mikirnya langsung mungkin ada yang keinjek atau apa gitu. Karena itu di hari itu sebelum malamnya saya merasakan itu, siang-siang saya lagi jalan, Kak, pakai baju baru keluar dari rumah. Tiba-tiba di baju ada ulat ngebaris 3 ulat bulu. Saya buang, tiba-tiba ada di kepala. Saya buang lagi. Intinya tuh seharian saya ngerasa diteror, diikutin ulat bulu terus. Sampai akhirnya pas malam mau maghrib, itu di depan rumah, sebaris di pintu, mau ngelangkahin pintu. Itu saya kaget, Kak. Ada beberapa ulat bulu yang ngebaris panjang banget. Untung saya sadar dan gak kelangkah gitu kan. Iya. Emang kalau kelangkah kenapa? Katanya kalau kelangkah target kena gitu. Kalau kata bahasa orang Sunda zaman dulu. Kalau mau ngasih guna-guna gitu, kalau ngelangkahin itu bisa kena. Mirip kayak ini ya. Gue pernah dengar juga kalau kita lagi jalan tuh ada bambu tiba-tiba jatuh, tuh nggak boleh dilangkahin tuh katanya. Iya gitu. Itu yang lebih tahu boleh kalau komentar. Gue juga nggak tahu itu akibatnya apa kalau misalnya ada bambu jatuh kita langkahin gitu. Biasanya kan kalau ini ya misalnya ini benar-benar meninggal karena diguna-guna ya, itu kan meninggal kayak ada sesuatu yang masih belum terselesaikan lah atau gimana. Pernah nggak sih ada pesan-pesan dari nenek atau bibi yang masuk ke mimpi lu atau pernah ketemu langsung gitu sama sosoknya gitu? Jadi Kak, setelah saya menikah, saya pindah ikut suami ke rumah Tangerang. Nah 1 bulan itu saya diteror. Diteror gini, Kak. Jadi kan di rumah saya ini ada 2 kamar. Nah di kamar belakang itu nggak diisi lah ya, jadi tempat barang-barang, tempat kitab-kitab saya.
Nah, itu tiba-tiba tengah malam ada sosok tokek yang waktu itu saya lihat ngeh banget, itu tokek adanya di rumah Sukabumi. Hah? Tokek yang ada di Sukabumi datang ke Tangerang? Tiba-tiba. Dan sedangkan waktu pertama pindah ke rumah itu, dan suami saya juga bilang, di rumah ini saya nggak punya tokek gitu kan, nggak ada gitu. Itu tiba-tiba ada dan masuk ke tubuh teman suami saya gitu. Nah, yang masuk ke tubuh suami saya ini dari turunan nenek saya. Jadi kakeknya nenek saya nunjuk ke tokek itu, jangan gangguin cucu saya gitu, dan jangan gangguin saya gitu Kak. Nah, tiba-tiba dalam waktu hari itu juga kendi yang tadinya biasa aja itu pecah hancur. Nah, dan tiap malam saya kalau mau tidur sama suami saya itu ngedenger di atas genting tuh kayak ada yang jatuh tiba-tiba, belug aja Kak. Dan dilihat nggak ada yang bocor, nggak ada yang jatuh, Nggak ada apa-apa di nggak ada atas lantai apa-apa gitu. gitu. Nah, sering masuknya itu ke teman-teman suami saya, kalau lagi bertamu ada yang masuk gitu. Nah, kalau yang datang ke mimpi saya itu kakek-kakek yang menyerupai ke tubuh si almarhum Aden yang saya Iya, bilang. tadi kan sempat ngomong tuh. Terang itu gimana tuh? Nah, itu tuh mimpi kayak beliau tuh datang, bahwa mungkin ucapannya nggak tahu ya Kak, bahasa Sunda halus. Intinya saya kemanapun saya pergi, beliau akan ikut. Jadi nggak akan ada orang yang berani ngeganggu gitu. Jadi beliau itu ngikutin saya. Iya, kayak penjaga ya. Menjaga. Ya, tapi itu sosok si Aden sebelum meninggal mirip dengan kakek-kakek itu. Saking kurusnya. Saking kurusnya. Bisa sama semua penyakitnya ya? Sama, semua dibikin kering sampai nggak ada darahnya. Sampai nggak ada darahnya. Nah, ini kan biasanya kalau meninggal dengan yang sama gini, maksudnya kayak 7 orang meninggal dengan kondisi yang sama itu kan kayak hal nggak wajar ya. Iya. Apalagi yang 3 orang itu mantan suami. Iya. Intinya dia nggak punya hubungan darah sama sekali sama bibi kan. Iya. Kalau misalnya kayak nenek, bibi, dan anaknya mungkin misalnya ada penyakit turunan kan bisa saja kan Bisa gitu. saja. Nah, pernah dengar gak sih emang ada kayak ilmu santet atau ilmu guna-guna yang efeknya emang seperti gini gitu? Mungkin pas nanya ke orang pintar ada yang jawab seperti itu, dan bahkan orang yang bilang ini minta satu lagi. Nah, itu sendiri pun bilang bahwa suami bibi ini yang tiga-tiganya itu kan karena sering pulang kerja malam gitu. Nah, bilangnya juga emang ada tanah kuburan yang kelangkah sama mereka gitu. Nah, salahnya lagi yang kata saya tadi yang jalannya sebelum sakit tiba-tiba jalan kayak pocong gitu. Iya. Itu dia narik benda yang ada di depan rumah. Jadi itu benda ngalangin jalan Kak. Sama dia ditarik gitu. Nah, ternyata yang ditarik itu simpenan si Pak Ujang. Tuh Kak. Dan ini kan sebelum nenek meninggal itu sempat yang lu bilang tadi pocong itu ya. Dan itu juga kayak masuk ke dalam tubuh almarhum bibi juga ya. Iya. Sampai detik ini lu pernah ngeliat lagi sih sosok pocong itu? Sosok pocong itu enggak sih Kak. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti kemungkinan setelah tuntas 7 orang itu pocong itu kayak udah nggak ada nggak lagi. ada lagi. Iya. Total 7 semua meninggal semua. Mantan suami bibi kan 3-tiganya meninggal dunia ya. Dan yang satu lagi itu kan Isah ya. Itu kabarnya sekarang gimana tuh? Nah, kabarnya kemarin kan saya silaturahmi ke Sukabumi. Kata adik nenek saya itu bilang meninggal juga, udah meninggal. Meninggal juga? Udah nggak ada. Mantan suami? Cuman saya masih berpikir kayak udah nggak ada ikatan, mungkin itu emang takdirnya dia gitu. Karena udah nggak ada ikatan. Cuman yang semua orang di desa itu membicarakan bahwa fatal karena emang semua yang pernah berhubungan dengan bibi sampai meninggal gitu. Ini kondisi meninggal gimana nih? Nggak tahu, nggak dengar. Nggak tahu ya, nggak dapat cerita informasi. Iya. Kondisi meninggalnya mirip atau nggak dapat ya. Nggak tahu. Tapi waktu itu pas lagi yang menikah pertama kali itu yang ada ular, itu bibi emang nggak ada rasa keberatan untuk nikah sama si Pak Ujang itu? Keberatannya pasti Kak. Karena emang nggak suka gitu kan, nggak cinta. Karena kita menerima juga, bibi menerima juga karena tahu watak Pak Ujang gitu. Dan ternyata fatal juga gitu kan, ujung-ujungnya seperti itu. Iya. Dan tapi terakhir tanahnya masih tetap punya nenek. Tanah sekarang udah dijual. Tapi bener menurut yang diucapkan nenek itu benar, itu emang tanah nenek bukan tanah Pak Ujang. Nenek.
Tanah nenek. Berarti mau nipu juga Pak Ujang ya? Iya. Jadi buat kalian yang cintanya ditolak atau nggak kesampaian cintanya, jangan main hal-hal seperti inilah. Lebih baik kalian ke MS Glow, kliniknya, kalian bisa memperbaiki diri atau kerja yang giat biar jadi kaya raya. Karena rata-rata orang menikah ya pasti butuh ekonomi yang baik ya. Tapi kalau Pak Ujang sih kaya raya ya. Tapi sekarang udah update terakhir emang udah mulai menurun ya kata warga-warga sana ya. Karena emang cukup terkenal Pak Ujang mungkin ya di kampungnya. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang cerita yang tadi dibawain sama si Gista ini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Gista. Itu ada di mana, Gis? Agisna Sagita. Agisna Sagita. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan gue juga mau infoin kalau Gista ini mau meluncurkan, udah meluncurkan atau? Sudah Diluncurkan ya. Novel pertama karyanya Gista. Ini bukan tentang horor ya? Bukan. Tentang apa tuh, Gis? Tentang perjalanan saya setelah, tentang berkaitan nenek juga. Semua yang itu juga. Iya. Kasih bocoran sedikit yang menarik biar teman-teman pengen beli itu. Perjalanan setelah saya ditinggalkan nenek dan bibi saya, takdir membawa saya untuk nikah muda. Oh, ini tentang nikah muda mungkin ya, garis besarnya ya. Benar. Kalian bisa mampir ke Instagramnya si Gista untuk tanya-tanya, atau linknya ada nggak buat pembeliannya? Ada. Nanti gua taruh di kolom deskripsi aja ya. Oke, jadi buat kalian yang mau nikah muda, boleh dibaca dulu nih tentang nikah muda yang ditulis sama si Gista ini. Judulnya apa tuh? Cinta, Mahkota, dan Cita-Cita. Oke. Jadi buat kalian yang mau nikah muda, boleh baca-baca dulu novel dari si Gista ini. Yaudah, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Antara Malam dan Gista izin pamit. Bye.